Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hari yang kami lalui. Hingga hari ini Tuhan merupakan anugerah yang terindah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mengikuti devotion. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan mampukan kami Tuhan agar kami bisa memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, melalui kebenaran-Mu Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Anak-anak, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. 1 Peter 1 verse 9. Receiving the end of your faith, the salvation of your soul. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dari Kejadian 13, Kejadian 18, ayat 1 sampai 8, ayat 16 sampai 33 dan Kejadian 19. Tetapi di sini Miss akan membacakan khusus Kejadian 18 ayat 22 sampai 23. Selebihnya anak-anak baca di rumah ya. Beginilah firman Tuhan. Lalu
berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik?" Anak-anak, bagian Alkitab yang kita baca hari ini berpusat pada penghakiman Allah atas kota Sodom dan Gomora. Penduduk kota Sodom dan kota-kota di sekitarnya berbuat sangat jahat di mata Tuhan. Kita juga bisa melihat bagaimana doa Abraham untuk keselamatan Lot dan keluarganya. Anak-anak, tak kalah Abraham dan Lot sama-sama kaya dengan ternak mereka. Tibalah waktunya bagi mereka untuk berpisah. Abraham menginginkan damai dan menawarkan suatu jalan keluar yang ramah. Ketika Lot menentukan pilihannya, ia tidak melakukan pertimbangan lebih jauh, melainkan hanya tertarik pada lembah yang subur. Lot hidup di Sodom. Ternyata anak-anak, penduduk Sodom sangat jahat dan berdosa pada Tuhan. Sementara Abraham ditinggalkan dengan tanah yang kurang subur. Namun Allah datang untuk menghiburnya dengan memberikan janjinya. Maka Abraham mendirikan sebuah mezbah. Anak-anakku, dalam penghancuran Sodom dan Gomora, hakim segenap bumi yang tertulis di Kejadian 18 ayat 25 menjalankan keadilannya. Perbuatan buruk yang tak wajar dari penduduk Sodom, tingkah laku seksual yang tidak wajar ini sudah merajalela. Inilah yang disebutkan dalam Alkitab sebagai alasan mengapa Allah menghapus semua orang ini. Anak-anak, Allah memberitahukan rencananya kepada Abraham. Antara Allah dan Abraham ada jalinan hubungan yang sangat akrab, sehingga apa yang ada dalam dasar hati bisa saling diungkapkan. Anak-anakku, hubungan yang sedemikian dengan Allah juga bisa terjadi di antara kita yang telah mengenal Allah sebagai Bapa melalui Yesus Kristus. Namun anak-anak, ketika Allah memberitahukan rencananya kepada rekan perjanjiannya, Abraham mengerti bahwa Tuhan memberinya tempat dalam rencananya. Abraham harus berdoa bagi Sodom. Salah satu tugas utama kita sebagai anak-anak Tuhan adalah mendoakan dunia. Doa dari anak-anak Allah memegang peranan penting dalam menggenapkan penghakiman dan keselamatan Allah atas dunia. Anak-anak, doa yang disampaikan Abraham yang bergumul dengan Allah bagi keselamatan atas kota Sodom berharga untuk dipelajari dengan sesama. Abraham menunjukkan dua ciri wataknya. Yang pertama, tidak mudah menyerah, dan yang kedua, rendah hati. Ia tidak mudah menyerah karena ia mengenal Allah. Sebab anak-anak, Allah hakim segenap bumi pasti menghukum dengan adil. Ketika kita tahu bahwa Allah sedang menyatakan dirinya sendiri, kita dapat berdoa sesuai dengan watak dan sifat dari janji Allah sendiri. Inilah kekuatan hati. Abraham juga berdoa dengan kerendahan hatinya. Sebab ia tahu bahwa ia debu dan abu yang memberanikan diri
berkata kepada Tuhan, "Janganlah kiranya Tuhan murka." Anak-anak, Abraham berkata kepada Tuhan, katanya, "Seandainya di Sodom ada 50 orang benar, Engkau ya Tuhan, apakah Engkau akan membunuh orang benar bersama orang jahat?" Tuhan menjawab, "Kalau aku menemukan 50 orang benar di Sodom, maka demi mereka aku tidak akan menghancurkan kota itu." Tetapi anak-anak, Abraham kembali melanjutkan, katanya, "Kalau tidak ada 50 orang benar, misalnya 40, dan Tuhan kembali setuju, Tuhan jangan marah padaku," kata Abraham lagi. "Tapi mungkin hanya 30 atau 10 orang benar. Dan setiap kali Tuhan berjanji akan menyelamatkan kota itu demi kasih pada beberapa orang. Tapi di Sodom bahkan tidak ada 10 orang benar. Dan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memperingatkan Lot, menyelamatkan dirinya dan seluruh keluarganya. Kemudian Allah menurunkan api dan hujan belerang dari langit atas Sodom dan kota-kota di sekitarnya yang dihancurkan sama sekali. 10 orang benar bisa menjadi alasan untuk menghindari malapetaka yang diakibatkan oleh ribuan orang. Nah, anak-anak, marilah anak-anak kita belajar dari Abraham. Ia merendahkan hatinya di hadapan Allah. Ia tidak menyerah, bahkan ia tegar. Justru ia berdoa bagi sesamanya dan juga bagi orang-orang yang sedemikian jahat, demi menolong penduduk Sodom dan Gomora. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang telah kami dengarkan. Ajarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang mau belajar dari Abraham, menjadi anak-anak yang rendah hati, tegar, dan mau berdoa untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami juga akan melakukan kegiatan pembelajaran kami. Mari berikan setiap kami hati yang sungguh-sungguh yang mau belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.